Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV 9, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kami menyapa Anda. Sajian spesial dari TV 9 Nusantara bekerja sama dengan Basnas Jawa Timur dalam Huja Aswaja. Ya, kali ini bersama saya tetap Adi Prasetyo dan bersama narasumber kita yang sudah hadir Ustadz Haji Abdul Wahid Faizin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan membahas tentang cara praktis menghitung zakat perdagangan. Kita sapa beliau terlebih dahulu yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz G? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, kegiatannya pasti penuh ini. Bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan setelahnya Ramadan. Persiapannya Ramadan. Aktivitasnya masih tetap di Rumkit Ustadz, di rumah sakit. Masih. Rumah sakit mana Ustadz kalau boleh tahu? Rumah sakit Cahya Kiri Gresik. Di Gresik. Menganti. Oh, Selain itu masih aktif juga ngajar di mana Ustadz? Saya ngajar hanya di Sidogiri. Di Pondok Pesantren Sidogiri. Sampai sekarang Ustadz? Sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah, semoga lancar Ustadz. Amin. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, kita akan berbincang tentang cara praktis menghitung zakat perdagangan. Salah satu rukun dalam Islam ialah membayar zakat pemirsa ya. Yang mana kita itu mengenal zakat fitrah dan juga zakat mal. Ada juga zakat mal memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah zakat perdagangan. Lantas bagaimana sih sebetulnya zakat perdagangan ini? Siapa yang wajib membayar zakat perdagangan? Terus kapan dan bagaimana perhitungannya? Oleh karena itu simak terus perbincangan kita bersama Ustadz Haji Abdul Wahid Faizin. Saya manggilnya siapa nih Ustadz? Ustadz Faizin aja. Ustadz Faizin. Baik. Ustadz, sebetulnya ini apa sih sebetulnya zakat perdagangan dan apakah ada perbedaan dengan zakat mal Ustadz? Yeah. Jadi kalau kita bicara zakat itu secara global ada dua. Ada zakat badan, ada zakat mal. Ada zakat tubuh, ada zakat harta. Zakat tubuh itu yang kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Di Ramadan itu adalah kita menzakati tubuh kita. Orang-orang yang puasa menzakati tubuhnya, menzakati jiwanya, menzakati badannya. Nah, ada yang kedua zakat mal. Zakat yang kemudian diperuntukkan untuk harta-harta yang menjadi objek zakat. Nah, zakat mal inilah yang nanti paling banyak. Ada zakat uang yang kita kemudian dengan ketentuan tertentu ya. Ada bagaimana uang kita, ada zakat emas dan perak. Ada zakat perdagangan, ini yang akan kita bahas. Jadi zakat perdagangan itu salah satu bagian terkecil dari zakat mal. Ada zakat profesi, ada zakat tanaman, ada zakat peternakan, ada zakat pertambangan, ada zakat perusahaan dan macam-macam. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang dibebankan kepada harta yang menjadi objek wajib zakat dengan ketentuan masing-masing berbeda-beda. Nah, karena sangat banyak, kita hari ini akan fokus membahas tentang zakat perdagangan. Baik, zakat perdagangan Ustadz. Siapa saja sih yang wajib membayar zakat perdagangan dan apakah itu berlaku pada semua jenis usaha? Semua jenis usaha. Jadi begini, sebelum kita membahas zakat perdagangan, kita harus tahu dulu landasan dalil tentang zakat perdagangan apa. Baik. Kalau kita bicara zakat perdagangan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan babu shadaqatil kasbi wat tijarah. Bab tentang zakat usaha, tentang zakat perdagangan. Yang digunakan oleh Imam Bukhari sebagai dasar adalah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini dasar zakat perdagangan di Al-Qur'an. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan yakni zakku min thayyibi ma kasabtum ay imma bitijarah wa imma bisina'ah minadz-dzahab wal fiddah. Ini maksud dengan mimma kasabtum mim thayyibati ma kasabtum itu kata beliau adalah imma bitijarah yaitu perdagangan atau sina'ah yaitu emas dan perak. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi meriwayatkan adalah Ibnu Mas'ud mengatakan ma kasabtum ay bitijarah was sina'ah. Ini dasar zakat perdagangan.
Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah minal ladzi nu'iddu lil bai'. Rasulullah memerintahkan kita, kata sahabat, untuk mengeluarkan zakat dari segala bentuk, segala benda, segala harta yang digunakan untuk perdagangan. Ini dasar tentang masalah zakat perdagangan. Nah, ada sebagian ulama yang mengklaim ijma' bahwasanya zakat perdagangan ini adalah wajib. Di antaranya adalah kita bisa baca dalam kitab Ibnul Mundhir. Ajma' ahlul ilmi ala anna fil urud allati yuradu bihat tijarah az-zakah. Ahlul ilmi ijma' bahwasanya barang-barang yang diperuntukkan untuk perdagangan itu wajib zakat. Idza hala 'alaihal haul, kalau sudah mencapai haul. Begitu juga Abu Ubaid kemudian dalam kitabnya Al-Amwal mengatakan wa 'alaihi ajma'al muslimun anna zakata fardun wajibun fiha. Ulama umat Islam ijma' bahwasanya zakat perdagangan itu fardun wajib, sesuatu yang wajib. Wa amal qaulul akhar falaisa min madzahibi ahli ilmi indana. Kalau ada yang mengatakan zakat perdagangan itu tidak wajib, maka bukan termasuk pendapat ahli ilmu, kata Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Dalam kitab Ma'alimus Sunan, Imam Al-Khattabi juga sama. Beliau mengatakan wa fihi dalilun ala wujubiz zakah fil amwal allati tursadu lit-tijarah wa huwa kal ijma' min ahlil ilmi. Cuma beliau mengatakan wa za'ama ba'dul mutaakhirin min ahli dhahir annahu la zakata fiha. Tapi ada sebagian pendapat dari mazhab dhahiri yang mengatakan tidak wajib. Nah, yang menarik adalah ada satu kitab itu yang mengatakan bahwasanya zakat tijarah itu tidak wajib menurut Imam Abu Hanifah. Saya sudah mengecek kepada kitab-kitab mazhab Hanafi. Saya tidak menemukan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib. Tentang tidak wajib tidak itu wajib. Ya? Artinya yang ada, ya betul. Mazhab 4 semuanya wajib, kecuali mazhab Dhahiri. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan termasuk yang menjadikan zakat tijarah itu wajib adalah, kata beliau, An-Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Nah, sekarang masalahnya begini. Apa yang dinamakan perdagangan itu? Karena kita kan mewajibkan zakat perdagangan. Pertanyaannya adalah apa zakat perdagangan itu? Perdagangan itu kalau kita bicara tentang definisi tijarah, tidak usah jauh-jauh, kita ambil dalam kitab Hasyiah Qalyubi. Tijarah atau perdagangan itu adalah taklibul mal bil muawadah li ghardir ribhi. Memutar harta dengan akad pertukaran, akad muawadah untuk mengambil keuntungan. Jadi dalam tijarah itu ada dua unsur. Satu, ada unsur tindakan berupa memutar komoditas dengan cara akad muawadhah. Nomor dua, ada tujuan untuk mengambil untung. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib zakat tijarah. Saya kasih contoh. Mas Adi umpama dapat hadiah. Dapat hadiah senilai 500 juta. Pertanyaan saya, wajib zakat enggak? Nah ini Ustaz. Wajib. Kalau pajak wajib. Tapi kalau zakat tidak wajib. Kenapa? Karena hibah. Karena hadiah itu bukan akad muawadhah. Jadi kalau saya mendapatkan hadiah sebanyak 500 juta, saya tidak wajib zakat. Karena saya tidak mendapatkannya dengan akad muawadhah. Ini bukan tijarah. Kecuali setelah saya dapat uang 500 juta itu saya jadikan modal untuk usaha. Maka nanti saya wajib zakat 1 tahun setelahnya. Setelah usaha saya dimulai. Paham ya? Mas Adi dapat warisan. Warisannya nilainya 1 miliar. Wajib zakat enggak? Wajib, Ustaz. Tidak wajib. Karena warisan itu bukan akad muawadhah. Jadi kalau ada orang, kalau sodako pingin sodako tidak masalah ya. Kalau untuk zakat tidak wajib. Artinya berarti ada ketentuan-ketentuan khusus Betul, tidak semua harta itu wajib dizakati. Nah ini Ustaz, kadang-kadang rata-rata kita kan kalau sudah dapat misalkan warisan atau pemberian apalah, itu dia merasa wah ini harus dizakati. Padahal tidak juga Ustaz. Tidak wajib. Kalau mau sodako tidak apa-apa. Artinya secara fikih ya, secara fikih. Karena warisan itu bukan akad muawadhah. Jadi kalau saya dapat warisan senilai 1 miliar, ketika saya nerima warisannya tidak wajib zakat. Karena itu bukan akad muawadhah. Kecuali setelah saya nerima warisan 1 miliar, warisan ini kemudian saya jadikan sebagai usaha. Saya bukakan toko, saya jadikan modal usaha. Maka wajib zakat
1 tahun ketika saya setelah memulai membuka usaha. Paham ya? Saya mama 1 miliar. 1 miliar itu mama dapat warisan. Yang 400, yang 500 saya gunakan untuk beli rumah, untuk dipakai sendiri. Maka yang 500 juta tidak wajib zakat. Sisanya yang 500 saya gunakan untuk modal usaha. Saya buka toko, saya kemudian punya usaha. Maka kapan zakatnya? Yang 500 saja. Yang 500 untuk rumah tidak wajib zakat karena bukan untuk usaha. Tapi 500 juta yang dijadikan sebagai modal usaha itu wajib dizakati 1 tahun setelahnya. Itu kemudian ketentuannya nanti akan kita bahas. Apapun bentuk usahanya ya? Apapun bentuk usahanya. Sekecil apapun? Ada nisab nanti kita itulah. Nah, syarat dari ketentuan tadi belum kita bahas. Seberapa besar sih sehingga para di perdagangan ini sampai memunculkan atau sampai membayar zakat? Betul. Tapi kita jeda dulu nggih dalam cara praktis menghitung zakat perdagangan. Nah, kali ini juga kami undang Anda untuk bisa berinteraktif, bertanya langsung, tanya jawab bersama narasumber kita terkait tentang perzakatan nggih, dan zakat yang kita bahas tentang zakat perdagangan. Bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang, dan kita akan senantiasa menunggu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Anda. Ustadz, kita kembali pada topik kita tadi Ustadz ya, tentang cara praktis menghitung zakat perdagangan. Tadi ada beberapa syarat. Yang pertama tadi adalah perdagangan itu seperti itu. Yang kedua nih apa nih Ustadz? Jadi saya ulang lagi, zakat perdagangan yang dimaksud tijarah itu harus memenuhi unsur 2. 1, taklibul mal bil muawadhah, memutar harta dengan akad muawadhah. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah li ghardi ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Maka aktivitas penjualan kalau bukan untuk mendapatkan keuntungan dari awal, maka bukan termasuk tijarah. Contoh, saya punya mobil. Saya punya mobil umpama Innova Ribbon. Nilainya mungkin 300. Pertanyaan saya, ketika saya ingin ganti mobil ini ketika saya beli, murni memang ingin tak pakai. Jadi tidak termasuk tijarah adalah membeli aset yang aset itu adalah ingin digunakan untuk dipakai pribadi, bukan untuk dijual belikan. Saya beli mobil Ribbon umpama, nilainya 300. Saya memang tujuan utama ketika saya membeli mobil itu untuk tak pakai sendiri. Bukan untuk dijadikan makelaran. Bukan untuk dijadikan sebagai jual beli. Ketika saya kemudian bosan, pingin beli mobil baru. Berarti kan mobil lama saya jual. Ternyata ketika saya jual, mobil saya itu lakunya 300. Ternyata nilai 300 ini mencapai nisab. Apakah wajib zakat ketika saya menjual itu? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena ketika saya beli, tujuannya bukan untuk diperdagangkan. Mas Adi punya villa, punya rumah. Wajib zakat enggak? Wajib. Tidak wajib kalau rumah itu dibeli untuk dipakai sendiri. Kecuali saya beli tanah, untuk beli villa untuk investasi, maka wajib zakat. Paham nggih? Jadi setiap pembelian itu kalau digunakan untuk sendiri maka tidak wajib zakat. Saya beli tanah, beli sawah 500 hektar. Tapi saya tidak digunakan untuk investasi. Untuk apa? Untuk saya tanami. Maka tanahnya tidak wajib zakat. Tapi hasilnya wajib zakat. Betul, baik. Beda dengan orang punya memang belantik mobil. Jadi dia itu senang beli mobil cari-cari murah untuk dibelantii. Supaya nanti kalau ada yang menawar mahal dia jual. Maka orang yang seperti ini dia wajib zakat meskipun sebelum laku dia pakai. Saya belantik mobil, beli mobil 1, 2, 3 untuk saya belantik mobil. Memang awal saya beli ini aja untuk saya jual kembali. Lah belum lama, belum laku saya pakai. Maka dia wajib zakat. Paham, ini yang namanya zakat tijarah. Maka termasuk zakat tijarah adalah 1, beli aset untuk investasi. Orang beli tas itu wajib zakat enggak? Tergantung tasnya. Kalau tasnya artis itu yang limited edition, merek tertentu itu niatnya untuk investasi. Kan tidak mungkin dibuat belanja sayur ke pasar, wong nilainya 1 miliar. Dia beli tujuannya supaya 1 tahun 2 tahun lagi nilainya meningkat. Maka ini menjadi objek zakat, meskipun tas cuma 1. Ada orang yang kemudian investasi tanah. Ada dulu apa ini namanya? Ake. Itu kan nilainya ada yang beberapa batu itu nilainya sampai ratusan juta. Kalau dia dari awal memang belinya untuk investasi wajib zakat. Tapi kalau dia belinya karena kesenangan, kesukaan dia, kemudian dia beli, maka dia tidak wajib zakat. Inilah rentannya zakat itu bisa dihela. Cuma ingat niat itu kan Allah lebih tahu.
Yeah. Jadi jenengan beli tanah untuk investasi niatnya, tapi jangan ngomong untuk dipakai, Allah lebih tahu. Paham nggih? Pun. Nomor Baik, dua, baik, termasuk tijarah adalah pembesaran bibit hewan. Saya beli kambing kecil-kecil, saya beli kemudian sapi kecil-kecil. Nggih, nggih. Kemudian tujuannya apa? Supaya nanti saya gemukkan, saya besarkan, nanti mau dijual ketika Idul Adha. Maka ini masuk objek zakat tijarah. Saya beli lele. Beli lele itu apa? Saya beli lele dari hal yang paling kecil, bibit-bibit kecil, kemudian saya jual ketika nanti sudah dewasa. Maka ini masuk zakat tijarah. Paham nggih? Nggih, baik-baik. Beda dengan begini, saya beli bibit ayam. Ya. Untuk saya jual ayamnya kalau sudah besar, maka zakat tijarah. Tapi kalau saya beli ayam untuk dijadikan ayam petelur, ayamnya tidak wajib zakat. Hasil telurnya nanti masuk zakat penghasilan. Penghasilan. Beda Paham ya? lagi Ustaz. Beda. Oh, gitu. Jadi inti zakat tijarah itu adalah saya membeli sesuatu yang saya jual sesuatu itu. Mebel itu juga wajib zakat tijarah. Kenapa? Saya beli kayu gelondongan, saya bentuk menjadi meja. Maka yang saya jual itu adalah yang saya beli. Maka termasuk zakat tijarah. Orang punya warung termasuk konveksi. Kenapa kok konveksi wajib zakat tijarah? Karena kainnya gelondongan, saya bentuk menjadi baju. Yang saya jual adalah apa yang saya beli. Ini yang masuk zakat tijarah. Tidak termasuk zakat tijarah adalah aset yang disewakan. Saya punya mobil. Mobilnya berapa? 100 unit mobil. Apakah wajib zakat? Tergantung. Kalau 100 itu saya punya showroom mobil untuk jual belakan, mobilnya nilainya zakat harus dizakati 2,5%. Tapi kalau saya punya mobil 100 untuk saya jadikan mobil travel, untuk saya kemudian sewakan, maka mobilnya tidak wajib zakat. Tapi hasil sewanya masuk zakat penghasilan. Ini bedanya. Saya punya apartemen, apakah wajib zakat? Tergantung. Kalau apartemennya niatnya mau dibuat investasi berarti wajib zakat. Wajib zakat. Kalau apartemennya nanti saya gunakan sebagai usaha sendiri, nilai apartemennya tidak usah dizakati. Karena namanya apartemennya adalah untuk dipakai. Usahanya yang dizakati. Atau saya punya apartemen untuk disewakan, apartemennya tidak usah dizakati. Orang punya kos-kosan, kos-kosannya nilai asetnya tidak dizakati, tapi hasil dari kos-kosannya itu dizakati, nanti masuknya zakat penghasilan. Penghasilan. Nah, pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk juga ikut berpartisipasi, bertanya langsung kepada narasumber kita terkait dengan zakat perdagangan. Atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin banget Anda tanyakan terkait dengan zakat ini, bisa langsung menghubungi di nomor interaktif kita di WhatsApp ya, di 0882 3558 4857. Sekali lagi di 0882 3558 4857. Pertanyaan langsung nanti saya bacakan ya. Nah, Ustadz, kalau tadi sempat disebutkan nih, kalau memang niatnya untuk berinvestasi ya, itu artinya wajib berzakat. Sebetulnya nominalnya berapa Ustadz? Minimal atau berapa gitu? Jadi kita sekarang masuk ke syarat zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu ada beberapa syarat. Satu, diperoleh dengan transaksi pertukaran, tadi sudah dibahas. Jadi kalau diperoleh dari warisan, dari hadiah, tidak wajib zakat. Nomor dua, tidak niat untuk digunakan. Contoh, saya beli mobil untuk dipakai, tidak wajib zakat. Saya beli apartemen untuk dipakai, tidak wajib zakat apartemennya. Saya beli rumah untuk dipakai, tidak wajib zakat. Mas Adi umpama punya rumah 4, apa wajib zakat? Belum tentu. Bisa jadi zakat 4 ini, rumah 4 ini karena Mas Adi punya istri 3. Jadi masing-masing istri disuruh tempati, kan tidak wajib zakat berarti. Kenapa misalnya seperti itu? Yang ketiga, harus mencapai haul 1 tahun. Kapan ngitungnya haul? Kata ulama, ngitungnya haul itu adalah ketika mulai membeli barang. Kalau bahasa kita, waktu kulaan. Jadi umpama kalau saya kulaannya itu bulan Muharram. Tapi setelah kulaan kan butuh persiapan. Baru buka toko, itu nunggu waktu baik di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kapan zakatnya? Ikut yang Muharram. Jadi ikutnya adalah kapan pertama kali kulaan, bukan pertama kali jualan. Oh, berarti ikut waktu pembeliannya. Betul. Jadi ikut saya kulaan pembeliannya kapan. Itu tahun depannya itu kemudian dijadikan zakat. Nah, ini kalau dalam fikih itu menggunakan kalender Hijriah. Bon. Yang keempat, mencapai nisab. Nisabnya kata ulama
Ada beberapa pendapat, cuma mayoritas ulama kontemporer mengatakan zakat tijarah itu saat ini nisabnya adalah nisab emas. Baik, baik. Nisab emas itu sekitar 85 gram emas murni. Jadi kalau harga emas sekarang itu sekitar 1.500.000. Jadi berapa ya? 1.500.000 kali 85, hampir 100 jutaan. Jadi kalau kurang seperti itu tidak wajib zakat. Jadi kalau umpama orang jualan pentol itu wajib zakat enggak? Tergantung, kalau dia pentolnya cabangnya banyak wajib zakat. Yang penting nanti nilai barang yang diperjualbelikan itu kemudian mencapai nisab 85 gram emas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara ngitung zakat perdagangan? Baik. Jadi ada satu kitab namanya Al-Amwal karangan Abu Ubaid. Ada satu riwayat dari Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan begini, "Idza halat 'alaika zakah fanzur ila kulli malin lak wa kulla dainin fi mala'atin fahsibhu." Kalau sudah haul harta yang kamu wajib zakat, maka lihatlah segala aset, segala harta yang kamu miliki. Wa kulla dainin fi mala'ah, piutang-piutang kamu di orang hitunglah. Thumma alqi minhu ma 'alaika minad dain thumma zakki ma baqiya. Kemudian kurangilah hutang kamu kepada orang, sisanya baru dibayar zakat. Baik. Maka kalau kita bicara zakat perdagangan, cara ngitungnya tuh gampang. Jadi kalau di neraca nih, kalau kita tahu neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu menunjukkan aset kita, pasiva itu menunjukkan sumber. Di aktiva itu ada kas atau setara kas, ada bank, uang kita di bank, ada persediaan barang, ada piutang, ada peralatan, ada aktiva tetap. Dari sekian banyak aset yang kita miliki di sisi aktiva, itu yang wajib zakat adalah yang dihitung satu kas uang kita. Baik uang tunai ataupun uang yang di bank. Piutang, uang-uang kecil, yang kemudian ada uang yang di berangkas, itu kita hitung semua. Kemudian ditambah persediaan barang. Persediaan barang itu artinya adalah persediaan barang yang dijual. Jadi kalau saya punya toko itu kan ada kulkas. Kulkasnya dijual atau enggak? Kalau kulkasnya untuk naruh barang, maka kulkasnya nggak usah dihitung. Karena yang dihitung itu adalah barang yang dijual saja. Saya punya toko saya ada kursi, ada meja, ada rak, ada komputer. Wajib dihitung atau enggak? Kalau komputernya dijual, maka wajib zakat. Tapi kalau komputernya digunakan untuk aktivitas dagang, komputernya enggak masuk hitungan zakat. Jadi peralatan dan aktiva tetap gedung itu tidak wajib zakat. Nah, yang dihitung adalah satu kas uang tunai atau uang yang di bank ditambah persediaan barang ditambah piutang yang bisa ditagih. Dikurangi hutang lancar. Kenapa kok dikurangi hutang lancar? Karena begini, kalau dalam perdagangan ada namanya konsinyasi. Ada barang itu ditaruh di kita bayar 1 bulan mendatang. Itu kan pada hakikatnya bukan barang kita. Barang-barang konsinyasi, makanya dikurangi itu. Sisanya mencapai nisab dibayar 2,5%. Baik, Ustadz. Tadi kita dari perbincangan tentang membahas tentang zakat perdagangan ini, Ustadz. Akhirnya ada juga yang bertanya, bukan akhirnya sih, sebetulnya tiap hujah saja muncul tuh banyak pertanyaan. Cuman kali ini memang kita angkat dan kita berikan kesempatan untuk para pemirsa yang ada di rumah bertanya secara langsung. Tadi ini Ustadz, Mas Irfan di Jombang menanyakan tentang Ustadz secara mudah menghitungnya bagaimana dan usaha apa saja yang harus dizakatkan. Apakah toko kelontong seperti punya saya harus zakat karena beli barangnya harian bukan tahunan. Nah yang kedua, ini dari Muhammad Amar mau nanya, apakah ada bukunya tentang zakat perdagangan ini, Ustaz? Ketepatan saya nulis buku tentang zakat pengantar lengkap zakat kontemporer, ini lengkap dengan dalil dan cara perhitungan praktisnya. Ini kalau mau mengacu ke buku bisa mengacu ke buku ini. Ada satu bab khusus tentang zakat perdagangan. Nah, sebenarnya ngitung zakat perdagangan itu mudah kalau tahu caranya. Memang benar, Ustaz. Iya benar semuanya. Jadi begini, zakat perdagangan itu tidak usah dihitung. Saya kulaan, saya belanja kadang dipakai atau enggak. Yang dihitung itu gampang. Anda mulai buka toko itu kapan, akhir tahunnya kapan, tinggal nanti akhir tahun dihitung sisanya berapa. Saya kasih contoh. Saya punya usaha. Usaha saya itu umpama toko itu
saya punya usaha toko, bukanya bulan Muharram. Baik. Modalnya adalah 20 juta. Modal 20 juta ini berputar. Kadang-kadang usaha saya kalau butuh saya ngambil. Kadang-kadang kemudian saya kalau nggak butuh ya nggak diambil. Pokoknya muter di situ. Bagaimana ngitungnya? Kulaan itu tidak usah dihitung, jualan tidak usah dihitung. Tinggal nanti akhir tahun sisanya berapa. Ketika tutup bukunya umpama per 1 Muharram, ya sudah 1 Muharram itu kita hitung uang kita berapa, uang di bank berapa, sisa-sisa barang itu berapa, itu kita hitung. Sisa-sisa barang itu dihitung. Makanya biasanya kalau saya dulu di komponen stok kiri ada namanya tutup buku, ada stock of name. Stock of name itu nanti semua stok itu dihitung. Berasnya sisa berapa, micinnya sisa berapa, garamnya sisa berapa, dihitung di total. Piutangnya sisa berapa, dinilai kalau mencapai senilai 85 gram emas wajib zakat. Kalau kurang maka tidak wajib zakat. Maka yang dihitung cuma akhir tahun. Ini ada 2 kasus. Kasus pertama, saya usahanya modal awal cuma 20 juta. Ternyata berkembang, ada yang diambil ada enggak. Sisa akhir tahun setelah dihitung ternyata menjadi 150 juta, maka wajib zakat. Atau sebaliknya begini, saya dulu waktu pertama kali buka, itu modalnya 150 juta. Tapi gara-gara ketika di tengah-tengah usaha saya butuh untuk anak mondok, saya pakai uang itu. Saya gunakan untuk yang lain. Akhirnya sisa akhir tahun, setelah saya hitung uangnya, banknya berapa, kemudian sisa barangnya berapa, ternyata hanya 60 juta. Maka saya nggak wajib zakat, meskipun modal awalnya 150 juta. Karena yang dihitung adalah nisab itu nanti akhir tahun. Akhir tahun sisanya berapa, nyampe nisab 2,5%. Cuma kalau kita menggunakan kalender Masehi, sekarang kan repot menggunakan kalender Hijriah. Ya. Karena repot menggunakan kalender Hijriah, Baznas dan Lembaga Zakat Kuwait memperbolehkan menggunakan kalender Masehi. Tapi kalau menggunakan kalender Masehi, zakatnya bukan 2,5%, tapi 2,575%. 2,575%. Dari mana angka 75%? Karena kalender Masehi itu kan lebih lama dibandingkan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu sekitar 250 harian, kalender Masehi kan sekitar 265 hari. 365. Nah, kompensasi dari lebihnya itulah yang kemudian dijadikan menjadi 2,575. Dan itu yang paling banyak dipakai di Indonesia, karena Indonesia tutup buku itu biasanya per 31 Desember. Paham banget ya Ustadz ya tentang koperasi-koperasi itu. Ya, ketepatan dulu pernah jadi pengurus koperasi juga. Masya Allah. Oke. Ustadz, ini ngapunten ada pertanyaan lagi. Boleh. Dari Ibu Wike. Ibu Wike dari Ponggot atau Pogot ya. Saya mau tanya, kalau uang dipinjam orang sebesar 400 juta, tapi selama 2 tahun ini uang saya tidak dikembalikan, apa itu juga wajib zakat Ustadz? Matur nuwun. Ya. Jadi memang ada beberapa perbedaan ulama terkait tentang zakat ini. Zakat piutang. Jadi masalahnya begini, syarat wajib zakat itu adalah adanya yang namanya milkutam, kepemilikan yang sempurna. Sesuatu yang tidak dimiliki sempurna, maka tidak wajib zakat. Nah, ini nanti khilafiyahnya contoh. Apakah uang lembaga itu wajib zakat? Saya punya yayasan, punya lembaga. Lembaga ini saldonya miliaran, apakah wajib zakat? Maka kata ulama tidak wajib zakat. Karena milkutam, karena tidak dimiliki oleh individu. Saya punya uang saya, tapi saya punya emasnya 100 gram. Tapi di pegadaian, saya gadaikan, maka tidak wajib zakat karena tidak milkutam. Termasuk dalam hal ini adalah piutang. Cuma mayoritas ulama mengatakan piutang itu wajib zakat kalau mencapai nisab, syaratnya 1. Yaitu 1 bisa ditagih. Makanya paling aman ya kita tunggu, kalau sudah bisa dibayar, bisa kita bayar zakatnya 2,5% itu. Nah ini semoga Bunda tadi yang bertanya ya paham dengan apa yang disampaikan Ustaz. Tapi jelas sekali toh Bu ya tadi oleh beliau. Jadi kalau misalkan Anda masih kurang puas dengan apa atau masih kurang ada ditanyakan lagi, bisa langsung menghubungi Ustadz atau bisa langsung mengirimkan chattingan Anda kembali ke nomor line WhatsApp kita ya di nomor 0822 3558 4857. Ustadz, kalau tadi syarat-syaratnya ada 2, masih ada ditambahkan lagi Ustadz?
Yang ingin saya sampaikan begini. Nggih. Kalau saya sudah wajib zakat, umpama ternyata akhir tahun saya punya sisanya, mulai uang semuanya itu ternyata sampai 150 juta, berarti kan wajib zakat. Pertanyaannya, zakatnya harus berupa apa? Kalau ikut pendapat yang kuat, dan ini menjadi qaul jadid yang ada di al-masyhur dalam kitab mazhab Syafi'i, yang wajib dizakati adalah dalam bentuk uang. Makanya saya tidak setuju kalau zakat itu dirupakan, kalau kata orang Jawa itu dulu apa ya? Persenan. Persenan. Pendapat mayoritas ulama, terutama mazhab Syafi'i qaul jadid yang masyhur itu adalah harus dalam bentuk uang. Karena orang fakir miskin itu lebih tahu kebutuhannya. Ada satu pendapat, yaitu dalam kitab Rawdatul Talibin. Qaul yang kedua adalah boleh dengan komoditas dagang. Jadi kalau saya dagang sembako, zakatnya boleh dalam bentuk sembako. Jadi pilihnya dua. Satu, pendapat kuat, uang. Nomor dua adalah yang dizakati adalah apa yang kita jual. Cuma kalau pendapat kedua ini resikonya tinggi. Iya, kalau kita jual sembako, zakatnya kita bisa sembako. Kalau kita jualnya dagangnya dagang pasir, masa fakir miskin kita kasih pasir? Kalau jualnya jasa? Jual jasa. Jasa itu tidak masuk kategori zakat perdagangan. Jadi masihnya nanti zakat profesi. Zakat profesi. Baik. Jadi umpama saya jual sembako, ya sembako berarti zakatnya sembako. Tapi pendapat yang kuat saya lebih cenderung kepada zakat itu dalam bentuk uang. Itu jadi, memang lebih pas ya? Karena fakir miskin lebih tahu kebutuhannya apa. Yang nggak boleh itu begini. Dia itu dagangnya baju, tapi kemudian zakat tijarohnya dalam bentuk sembako. Karena sembako kan bukan jualannya dia. Atau dia jualannya sembako tapi zakatnya baju sebagai persenan, itu yang nggak boleh. Gitu, oke. Baik. Oke. Nah, ini nih pemirsa, kadang kita juga belum mengerti atau kadang melewatkan ya ilmu-ilmu yang semacam ini karena kita asik dengan hal-hal yang bersifat momentum ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita melupakan, Ustadz waktunya nih Ustadz, waktunya kalau kita di perdagangan itu waktunya apakah sama dengan zakat fitrah itu berbeda Ustadz? Ya. Jadi zakat fitrah dengan zakat perdagangan itu beda. Ada yang perlu saya luruskan, yang wajib zakat di Ramadan itu hanya zakat fitrah. Maka saya kurang setuju, biasanya orang itu bayar zakat itu harus Ramadan, yang di Ramadan hanya zakat fitrah. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Jadi zakat perdagangan itu sesuai dengan haulnya. Kalau haulnya itu per Desember ya Desember, tidak usah nunggu, tidak usah nunggu Ramadan. Kalau haulnya itu di Muharram, kalau kita pakai kalender Hijriah ya di Muharram, jangan menunggu Ramadan. Sebenarnya ada satu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana nasib orang yang punya investasi tanah? Tanahnya miliaran. Apakah wajib zakatnya per tahun atau nanti sekali? Baik. Nah, Ustadz, sayang sekali waktunya waktunya kurang. Itu penting itu ya. Kita akan baik. Ustadz, mungkin ditambah di kesimpulan kita ya, Ustadz untuk ini 1 menit. Ini penting. Begini. 1 menit lagi nih, Ustadz. Mas Hadi punya tanah 1 hektar. Niatnya memang dari awal investasi. Kalau dinilai bisa jadi 1 atau 2 miliar, 3 miliar. Pertanyaannya, apakah ini wajib zakat? Jawabannya semua ulama sepakat wajib. Karena investasi. Pertanyaannya, zakatnya per tahun atau tidak? Kalau mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi wajib per tahun. Tapi ini sangat sulit. Orang punya tanah itu kadang-kadang baru punya uang kalau laku. Kalau nggak laku, jangankan untuk bayar zakat. Untuk tiap harinya kadang-kadang kekurangan. Maka dalam kondisi seperti ini ada pendapat dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu membagi zakat perdagangan itu menjadi 2. Ada namanya mudir, ada namanya muhtakir. Mudir itu orang yang usahanya harian. Tuku kelontong, tuku baju itu kan jual harian. Tapi ada namanya muhtakir. Muhtakir itu seperti orang yang jualan tanah. Itu kan tidak bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Betul. Maka kalau yang kedua, itu kalau ikut Imam Maliki, zakatnya cuma sekali kalau laku. Maka saya anjurkan bagi orang-orang yang punya tanah, punya rumah investasi, tidak perlu dizakati kalau jenengan tidak mampu per tahun, cukup nanti kalau laku,
hasil dari penjualannya dizakati 2,5%. Baik Ustadz, matur Oke. suwun. Kita Sama-sama. sebetulnya pengen banyak sekali bertanya tentang masalah zakat ini, namun kita terbatas oleh waktu. Insya Allah kapan Oke. kita gabung lagi Ustadz. Siap. Dan mungkin juga bisa bergabung di IG-nya Ustadz juga, atau bisa bertanya lewat Instagramnya TV9 atau Ustadz Ujas aja. Matur suwun Ustadz Rawipun, dan terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami, dan semoga bermanfaat pastinya begitu. Saya Adi Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.